Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati beliau Ketua Yayasan, Ketua DKM beserta seluruh pengurus DKM Al-Ansar. Yang kami muliakan Bapak Ibu sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu hadiyan ila siratihil mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa akrim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumi liqa'i rabbih. Ikhwatal iman, uhiyyikum jami'an tahiyatan islamiyah. Tahiyatul islam hiyas salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Apa bedanya kurban dan poligami? Ibu-ibu? Ibu-ibu tahu dijawab. Apa bedanya kurban dan poligami? Kurban itu banyak yang mampu tapi tidak mau. Poligami banyak yang mau tapi tidak mampu. Itu bedanya kurban sama poligami. Jadi kalau kurban itu banyak yang mampu tapi tidak mampu. Kalau poligami banyak yang mau tapi tidak mampu. Pesannya bukan kurban dan poligami, pesannya masalah kemauan dan kemampuan, iradah dan istita'ah. Mudah-mudahan semua kita yang terhimpun pada sore ini, yang masih meluangkan waktu untuk berhadir dalam majelis ini dengan niat i'tikaf sekaligus talabul ilmi, Allah catatkan bagian dari hamba-hambanya yang mampu dan mau bersyukur atas sekecil apapun nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Syukur dalam arti menampakkan nikmat itu dalam bentuk ketaatan. Mensyukuri nikmat artinya menunjukkan, menampakkan nikmat itu dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Salawat dan salam kita kepada Rasulullah Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, Bapak Ibu sekalian, tema kita malam ini, jangan beriman di tepian, garis miring di pinggiran. Jangan beriman di tepian. Seperti biasa kita simpulkan sistematikanya dalam 3 kata kunci: kenapa, apa, dan bagaimana. Kenapa, apa, dan bagaimana. Kenapa penting membahas tema ini? Pertama, landasannya Quran, surat yang kedua Al-Baqarah ayat yang ke-41. Allah menegaskan wala tashtaru
biayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Janganlah kamu memperjualbelikan ayat-ayat Allah dalam arti syariat Allah yang terhimpun dalam agama Allah dengan harga yang murah. Harga yang murah dalam Islam, dunia dan segala isinya. Dunia wa ma fiha, dunia dengan segala isinya itu dalam pandangan Islam sama nam qalila, harganya murah. Pertanyaannya, kenapa dunia dalam pandangan Islam murah? Karena sifatnya sementara, tidak kekal. Apapun yang ada di dunia ini semua sementara. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua akan binasa kecuali Allah. Al-baqa'u lillahi wahdah. Kekekalan hanya milik Allah semata. Semua pasti binasa, semua pasti berakhir, pesta akan selesai. Apapun, pangkat, jabatan dan seterusnya pasti akan binasa. Nah, berangkat dari ayat ini, ikhwatal iman, kita menemukan ada fenomena di masyarakat yang diistilahkan dengan muntaber. Muntaber itu penyakit, tapi di sini singkatan, kepanjangan dari munafik tapi berhasil. Namanya muntaber. Ini sarjana teknologi kaya. Saya masih tahu menyinggung siapa-siapa, ada yang begitu di kolongan. Jadi muntabir itu munafik tapi berhasil. Mereka yang meninggalkan ketaatannya kepada Allah tapi secara duniawi sukses. Mereka yang menentang Allah dan Rasulnya, melawan syariat Allah, mengesampingkan kewajibannya kepada Allah, tapi duniawinya sukses. Itu namanya muntabir. Banyak yang begitu Bapak Ibu. Tidak ada dikit yang begitu. Di sini, di sana banyak. Duniawi sukses, akhiratnya terbengkalai. Bahkan ini menjadi istilah. Kalau kita teliti dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, sejarah yang banyak kita pahami, yang kita tahu, Fir'aun, Qarun, Haman, dedengkotnya iblis atasnya. Ini semua manusia-manusia dan makhluk yang dilaknat oleh Allah. Apa yang menyebabkan mereka dilaknat oleh Allah itu kesombongan. Ini kan semuanya berkaitan dengan kesombongan. Iblis kesombongan, Fir'aun kesombongan, Qarun kesombongan, Haman kesombongan. Nah, kesombongan itu semua, ikhwatal iman yang Allah muliakan, di dalam Al-Quran mengakibatkan mereka dilaknat oleh Allah. Dan kalau kita teliti kalimat yang dipakai dalam Al-Quran menggambarkan kesombongan makhluk dan manusia-manusia ini, subhanallah Bapak Ibu sekalian, selalu menunjuk kepada diri sendiri. Contoh, ketika ditanyakan kepada Qarun, dari mana semua harta yang begini banyak kau dapatkan? Jawaban Qarun, hadza min indi nafsi. Ini semua atas kehebatan dan kekuatan saya. Iblis pun begitu, Fir'aun pun begitu. Ketika dia bertanya kepada kaumnya, ketika dia bertanya, bukankah kekuasaan Mesir adalah milik? Jadi semua merujuk kepada diri sendiri.
Jadi Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, banyak mereka yang sukses secara duniawi tapi menggadaikan akhiratnya, hancur akhiratnya sekalipun duniawinya sukses. Dan terkadang yang sangat ironisnya, yang begini ini yang dijadikan sebagai panutan, yang banyak dijadikan contoh di mana-mana dan hampir di semua level kehidupan, dijadikan contoh, dijadikan suri tauladan. Jadi ini fenomena yang ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 41 yang Allah sebut dengan istilah wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya farhabu wa iyaya fattaqun. Fenomena kedua Bapak Ibu sekalian, kita menemukan dalam satu hadis sahih ada fenomena menarik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah tentang fitnah akhir zaman yang Nabi istilahkan dengan yusbih mu'minan wa yumsi kafiran, pagi beriman sore kafir, diistilahkan dengan musfir. Musfir itu kepanjangannya muslim tapi kafir, MCK, muslim campur kafir. Yusbih mukminan, bukan berganti status Bapak Ibu sekalian, pagi dia muslim kemudian sore murtad, tidak. Yang dimaksud yusbih mukminan yumsi kafiran, mereka yang mencampur adukan antara keimanan dan kekufuran, jadikan satu. Mencampur adukan keimanan dan kekufuran, status muslim, praktek hidup jauh dari Islam. Banyak yang begitu Ustaz. Bukannya itu yang dimaksud, kesempurnaan itu memang mustahil. Semua kita ini gak ada orang baik, gak ada orang baik juga. Yang ada orang yang berusaha untuk baik. Semuanya kita berusaha untuk baik. Tetapi yang dimaksud musfir itu, agama itu sekedar identitas, label, hanya dijadikan sebatas identitas, tetapi realitasnya jauh bertolak belakang. Kalau disederhanakan kira-kira ini yang musfir begini itu yang hukum Islamnya itu 4. Pertama sunatan, kedua pernikahan, 3 mudik lebaran, yang keempat kematian. Dia hanya mau pakai Islam dalam 4 hal. Pertama sunatan, itu anak dan cucunya disunat secara Islam, di luar Islam nggak ada yang sunat. Yang kedua pernikahan, dipakai Islam. Yang ketiga mudik lebaran, paling dulu. Yang keempat kematian. Di luar 4 hal ini Islam itu sekedar identitas saja, alias KTP. Nah itu yang dimaksud musfir. Kalau proses perjalanan hidup itu tidak termasuk. Itu dalam Al-Quran disebut Al-Mujahadah, Al-Ankabut 69. Jadi kita ini semua dalam konteks bermujahadah, bersungguh-sungguh memperbaiki diri. Maka kita tidak pernah mengaku orang baik, tapi bersungguh-sungguh memperbaiki diri. Kesungguhan kita memperbaiki diri inilah yang membuat Allah menunjukkan jalannya. Kaedahnya dalam agama kita itu jangan pernah mencari dan mengikuti orang yang benar,
tapi cari, ikuti, bela, perjuangkan kebenaran, maka kita akan menemukan orang-orang yang benar. Karena kalau kita mencari orang yang benar, ada aja salahnya. Kalau kita mengikuti orang yang kita anggap benar, suatu saat kita pasti kecewa. Karena nanti akan nampak aib dan kekurangannya, akhirnya kecewa. Wah, apa itu keren. Atau usah itu di pengajian biasanya kan suka itu di tempat lain. Ada pengajian semakin di mana di Al-Ansor, ustadznya siapa? Si bulan. Oh, bukan ustadz saya. Fanatik dia ustadznya. Nanti suatu saat dibuka Allah aibnya satu, aib ustadz, kecewa berat. Oh, ternyata luar sumpah sahabat. Maka nggak ada fanatisme dalam Islam. Islam itu ajaran yang egalitarian, mengajarkan egalitarianisme. Semua sama di hadapan Allah. Illa akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu yang paling takwa, tidak tergantung kepada status duniawi seseorang. Jadi ikhwatal iman, ada fenomena musbir ini. Ini banyak kita temukan yang begini-begini, yang musbir ini. Musbir ini kalau sederhananya, kalau istilah dulunya namanya Islam abangan. Kalau minjam istilah Bung Karno loh yang bilang. Bung Karno itu presiden pertama. Kalau presiden kedua, presiden ketujuh, Bung Usan. Bung juga, Bung titik-titik. Kalau minjam istilah Bung Karno ini namanya Islam Sontoloyo. Bukan kata saya, itu kata Bung Karno, ada kata-kata Bung Karno ini punya Bung Karno. Islam Sontoloyo, bahasa lainnya mencela, bahasa Arabnya layan jelas, artinya nggak jelas, nggak tahu maunya gimana. Ini yang biasanya sholat Idul Fitri sekali setahun, sholat Idul Adha sekali setahun, pokoknya yang begitu-gitu. Itu musbir. Nah, yang ketiga ada di dalam Quran surat yang ke-49 Al-Hujurat. Dulu pernah kita bahas di sini. Ayat yang ke-14. Berislam tapi tidak beriman. Dalam kurung bergaya tapi tidak berdaya. Berislam tapi tidak beriman. Sama halnya bergaya tapi tidak berdaya. Gayanya luar biasa. Jangan tanya kalau penampilan ngalahin Abu Jahal. Tapi apakah isinya sama dengan yang kelihatan secara kasat mata? Wah, ini yang menyedihkan kita. Oh, jenggot beda dapat. Dan kita kelakuan wallahu a'lam. Banyak yang begitu Pak, yang hanya menjadikan Islam itu simbol, termasuk di dalam menjadikan Islam itu simbol mereka yang melaksanakan segala bentuk syariat dalam bentuk ibadah. Kita spesifikkan ibadah mahdoh, sekedar menggugurkan kewajiban. Sholat ya sholat, puasa ya puasa, baca Quran ya baca Quran, kurban ya kurban, yang penting sudah. Apakah itu tepat sasaran
memiliki pengaruh dalam kehidupan dan seterusnya nggak dia pikirkan. Yang penting sekedar menggugurkan kewajiban. Yang penting udah sholat. Ini namanya bergaya tapi tidak berdaya, berislam tapi tidak beriman, beragama tapi tidak bertuhan. Menjadikan semua rentetan rutinitas ibadah sekedar menggugurkan kewajiban. Betul nggak Ibu itu Ustaz? Nggak betul Pak kalau dalam pandangan Ustaz. Apa buktinya Ustaz? Itu firman Allah dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sholat saja tidak cukup kalau sekedar menggugurkan kewajiban. Apakah itu terjadi? Hampir kita katakan karena tidak semua. Mana buktinya? Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi realitasnya makin banyak yang sholat maksiat semakin banyak. Illa man rahimah. Tentu ada pengecualian, dan mudah-mudahan dalam pengecualian itu Bapak Ibu kita semua termasuk di dalamnya. Jadi hanya sekedar menjadikan ibadah itu gaya-gayaan, hanya sekedar simbol semata, kering dari pengamalan dalam kehidupan. Nah, berangkat dari ini Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada alasan kedua yang penting. Kenapa penting tema ini dibahas? Karena menurut Imam Al-Qurtubi dan Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat yang ke-145, mereka yang beriman di tepian garis miring pinggiran itu masuk ke dalam kategori munafikun. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu di tempat yang paling bawah dari api neraka, fi darkil asfal. Kalau bahasa sederhananya kerak neraka. Jadi menurut Imam Al-Qurtubi dan Imam Ibnu Katsir, beriman di tepian itu masuk ke dalam kategori nifaq, al-munafiqun. Nah, sekarang kita lihat apa yang dimaksud beriman di tepian. Masih menurut Imam Al-Qurtubi dan Imam Ibnu Katsir, yang pertama mereka yang menggunakan syarat dalam ketaatan kepada Allah. Taatnya pakai syarat, mau jika, mau kalau, taat jika. Maka landasannya dalam Al-Quran, tema kita ini Quran surat yang ke-22 Al-Hajj ayat yang ke-11. Allah menyebut wa minan nas may ya'budullah ala harfin. Ada sebagian manusia yang menyembah Allah itu di tepian, ala harfin. Kita lihat penjelasannya ayat selanjutnya, in asabahu khairun itma'anna bihi. Kalau dia ditimpa kebaikan, dia mendapatkan kebaikan, itma'anna bihi, imannya bertambah. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Tapi kalau dia ditimpa musibah, ditimpa masalah, langsung turun imannya. Menggunakan syarat dalam ketaatan kepada Allah, itulah yang dimaksud beriman di tepian. Mau kalau, mau jika, dan seterusnya, menggunakan syarat.
Pertanyaannya, kenapa kita tidak boleh menggunakan syarat dalam ketaatan kepada Allah? Jawabannya sederhana, sebab Allah memberikan nikmat, mengucurkan nikmat kepada siapapun hambanya tanpa syarat. Tanpa syarat. Gak ada yang diminta syaratnya oleh Allah. Kalau nggak mau sholat maghrib, saya tahan nafasmu, kata Allah. Nggak ada. Banyak yang nggak sholat maghrib, anteng aja. Kalau nggak mau sholat subuh, nggak bisa bangun, kata Allah. Nggak ada ya. Nanti ada yang bangunnya jam 8, jam 9 pun ada, tenang-tenang aja. Bernapas normal seperti biasa. Tidak ada syarat atas semua nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Allah tidak memberikan syarat sama sekali. Kenapa hambanya memberikan syarat dalam ketaatan kepada Tuhannya? Maka mereka yang menggunakan syarat dalam ketaatannya, mereka lah yang masuk dalam kategori beriman di tepian. Dan mereka yang beriman di tepian dipastikan jatuh kepada kenifakan. Munafik, nifak itu sifatnya, munafik itu orangnya. Yang kedua, Imam Al-Qurtubi dan Imam Ibnu Katsir mengatakan yang beriman di tepian itu adalah mereka yang menjadikan agama sebagai sarana untuk memuaskan hawa nafsunya, menjadikan agama sarana untuk memuaskan hawa nafsunya. Seharusnya agama itu dijadikan dunia untuk mendapatkan akhirat. Menggunakan agama memuaskan hawa nafsu sama saja artinya menggunakan akhirat untuk mendapatkan dunia. Seharusnya dunia untuk mendapatkan akhirat, kan itu perintahnya dalam Al-Quran, wa bataghi fima ataqallah darul akhirah. Tetapi ini menjadikan agama untuk mendapatkan dunianya, menjadikan agama sebagai sarana untuk memuaskan hawa nafsunya. Agama dijadikan sebagai kedok untuk memuaskan hawa nafsunya. Ini yang kalau dalam Al-Quran disebut dengan talbis. Quran surat An-Nisa, wala talbisul haqqa bil batil. Iltibas bainal haqq wal batil. Ini kalau dalam kaidah usuliyahnya, ada kaidah usuliyah itu mengatakan kalimatul haq yuradu bihil batil. Kalimat yang benar dipergunakan untuk tujuan yang batil. Kalau masih kurang mudah memahaminya, ini yang dalam fenomena sekarang dikenal dengan istilah pencitraan. Pencitraan itu sekarang sudah muncul gaya baru dengan istilah Habis Mulyono terbit Mulyadi. Contoh yang mudah memahaminya itu bentuk pencitraan. Habis Mulyono terbit, pokoknya yang suka nyemplung lah, yang begitu gitulah. Kita tahu Mulyono mana Mulyadi mana ya. Ya ini bukan masalah suka atau tidak. Kalau ada jemaah yang suka begitu, ya alhamdulillah, silahkan saja, itu hak masing-masing. Tapi itu contoh bentuk pencitraan yang nyata. Dan subhanallah, itu termasuk di dalam kategori apa yang disebut Imam Al-Qurtubi
Jadi dengan menggunakan agama untuk kepuasan hawa nafsunya, eksploitasi agama. Dan ini definisi ini sangat dekat kepada para ustadz, kepada para ulama, kepada para habaib, kepada para uyaha. Baru tahu uyaha? Uyaha itu bentuk jamak dari kiai. Kiai kan bukan bahasa Arab. Kiai itu bukan bahasa Arab, bahasa Sanskerta. Makanya melesetkan orang bentuk jamaknya uyaha. Yang gus, yang tuan guru, yang ajengan. Ini dekat kepada definisi ini diberi iman di tepian juga, yang menjadikan agama sebagai sarana untuk memuaskan hawa nafsunya. Ibu-ibu juga hati-hati nih, ibu-ibu pengajian juga sering pengajian itu menjadi sarana untuk memuaskan hawa nafsunya. Saya termasuk korbannya. Apa bentuknya? Ngajinya tadabbur alam. Saya pernah diajak suatu pengajian jamaahnya itu 4 besok. Katanya mau ngaji di Kebun Raya Bogor, mencari suasana yang tidak bosan. Biasanya ngajinya di masjid. Jadi ngajinya di alam terbuka, dibingkai dengan tulisan tadabbur alam. Begitu nyampe di Kebun Raya Bogor, ustadznya bengong. Kenapa? Ibu-ibunya nggak ada yang ngaji, yang ada makan dan belanja. Kita ustadznya ada 4 satu bisa, ustadz bengong aja ngeliatin sampai selesai acaranya. Nggak ada pengajian. Tapi spanduknya gede banget, tadabbur alam. Tapi nggak ada gas sama sekali pengajian, nggak ada. Yang ada nontonin ibu-ibu pada belanja makan-makan. Kalau itu hebatnya ustadznya nggak diajak makan. Begitu pulang baru ada pengajiannya di atas bis, ustadznya suruh ceramah di bis. Itu benar-benar tantangan luar biasa. Ustadznya sudah ceramah di bis, goyang-goyang bisnya, yang diceramahin ibu-ibu yang habis makan. Wah, itu 99,9% tidur semuanya. Ustadznya udah kayak pengamen di depan ceramah. Itu menjadikan agama sarana memuaskan hawa nafsu itu begitu. Itu di pengajian. Itu berdasarkan pengalaman. Tapi insya Allah ibu-ibu makan di Al-Ansar, insya Allah nggak ada yang ya bukan berarti jalan-jalan nggak boleh jalan-jalan. Tapi pengajiannya jangan ditinggalkan dimanapun begitu. Termasuk di hati-hati mohon bikin saling mengingatkan. Ini bukan menyinggung demi Allah, bukan. Demi Allah bukan menyinggung. Hati-hati, masjid pun bisa rentan terkena ini, Pak. Jangan sampai ada pembentukan pengurus masjid, penunjukan pengurus baru, tapi acaranya diadakan di puncak. Itu menggunakan agama untuk memuaskan hawa nafsu yang begitu. Apa hubungannya puncak sama pemilihan pengurus masjid? Gak ada hubungannya, kecuali mau jalan. Gak usah dibuat pemilihan pengurus masjid, rapat kerja masjid di puncak. Gak usah, bilang aja jalan-jalan pengurus masjid ke puncak. Gak ada masalah, jalan-jalan aja gak ada masalah. Gak ada yang melarang jalan-jalan. Cuma ketika di labeli yang tujuannya apa yang gak jelas, itu termasuk beriman di tepian itu yang begitu. Sehingga nanti gak akan tepat sasaran. Akhirnya Pak Ampat nanti pengurus masjid yang gak pernah ke masjid. Ya karena milihnya pun di tempat yang salah. Alhamdulillah masjid kita kan ketuanya ada, ketua yayasannya ada, pengurusnya ada. Ini baru keren. Oh di tempat lain ketuanya hilang, pengurusnya hilang, tapi pengurus masjid itulah yang kita sebut pengurus yang perlu diurus.
akhirnya urusnya terus jamaahnya jadi kurus. Nah, itu bentuk menjadikan agama sebagai pemuas hawa nafsu. Itu namanya beriman di tepian, garis miring di pinggiran, yang Allah ala harfin. Quran surat Al-Had ayat yang 11. Menggunakan syarat dalam ketaatan dan menggunakan agama untuk memuaskan hawa nafsu. Nah, terakhir, kenapa? Bagaimana agar kita tidak termasuk dalam kategori yang Allah sebut dalam Al-Quran, yang Allah ala arfin ini. Pertama, Bapak Ibu sekalian, Quran surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, agar kita tidak termasuk ke dalam kategori mereka yang beriman di tepian, maka mengerti dan memahami agama itu sebuah keniscayaan. Maka solusi pertama, jangan jauh-jauh dari pengajian. Teruslah istiqomah mencatatkan diri sebagai penuntut ilmu di jalan Allah. Karena itu cara utama agar kita terhindar dari apa yang disebut beriman di tepian. Kaedahnya Bapak Ibu sekalian, fakidus syai' la yu'ti syai'. Orang yang kehilangan sesuatu tidak mungkin bisa memberikan sesuatu. Tidak punya sesuatu pasti tidak bisa memberikan sesuatu. Bagaimana mungkin dia bisa beragama dengan baik kalau dia tidak mengerti agamanya dengan baik? Mustahil seseorang bisa memahami agamanya dengan baik kalau dia tidak mempelajari agamanya. Maka jalan keluar pertama agar kita tidak masuk kategori ini, jangan jauh-jauh dari pengajian. Sibuk Ustaz, ya, itu hal yang lumrah dalam kehidupan, tapi bukan berarti kita harus jauh dari pengajian. Sederhananya, ngono yang ngono, yen ojo ngono. Ya gak bisa sekali seminggu, minimal sekali 2 minggu. Gak bisa sekali 2 minggu, ya sekali 3 minggu. Gak bisa ya sekali sebulan. Jangan hilang terus, gak pernah ngaji, gak pernah ke masjid. Nauzubillahi. Ya, Allah tidak memaksakan kecuali sesuai dengan kemampuan hambanya. Tetapi hambanya jangan cari-cari alasan untuk tidak mau taat. Kadang-kadang itu yang menjadi masalah. Kebanyakan alasan dan sudah menjadi realitas dalam kehidupan ini. Seseorang yang mencari-cari alasan dengan banyak bertanya itu biasanya tidak akan mengerjakan. Itu fakta Quran, fakta sejarah dalam Al-Quran. Quran surat Al-Baqarah tentang dialog Nabi Musa dengan orang-orang Yahudi. Sembelih sapi yang bagaimana? Sapi yang begini gimana? Yang bergonok, yang tanya, ujung-ujungnya nggak bisa beli nanti. Jadi biasanya orang kalau sudah banyak tanya itu nggak akan dikerjakan. Maka dalam kearifannya orang Arab itu ada kaidah uslub bihimatikas sabila wala takun kaifas sabil. Kerjakan saja, nggak usah tanya gimana caranya. Jarib wala takun arifan. Kerjakan saja, coba lakukan, nanti akan tahu sendiri. Lebih baik tahu sendiri daripada dikasih tahu, karena kadang-kadang kalau dikasih tahu ada ketersinggungan. Itulah bedanya inspirasi dan aspirasi. Kalau inspirasi itu kesadarannya datang dari dalam,
biasanya yang istiqomah itu banyak yang begini. Tapi kalau yang sifatnya aspirasi itu biasanya ikut-ikutan. Nanti kalau yang diikutinya hilang, dia ikut hilang. Jadi kalau bahasa orang tua kita dulu, tergantung di mana angin bertiup kencang. Ya itulah menjamin diri. Kalau yang diikuti hilang dan ke masjid, dia nggak ke masjid. Makanya kalau dia mau ke masjid nanya, Bu, ke masjid nggak Bu? Emang kenapa? Kalau ibu ke masjid, saya ke masjid. Pak, ngaji nggak Pak? Kenapa Pak? Kalau Bapak ngaji, saya ngaji. Ikutan. Itu namanya aspirasi. Jadi mempelajari ilmu agama. Yang kedua, ikhwatal iman, menyatakan kebenaran. Jangan hanya membenarkan kenyataan, nyatakan kebenaran. Jangan sekedar membenarkan kenyataan. Beda antara menyatakan kebenaran dengan membenarkan kenyataan. Membenarkan kenyataan itu istilah lainnya adalah jamaah O. Itu namanya jamaah O. Itu namanya membenarkan kenyataan. Hanya sampai di situ, dia nggak akan berani challenge kenyataan itu. Dia nggak akan berani sekalipun itu bertentangan dengan hati nuraninya dan pengetahuannya. Dia akan terus membela karena sudah tadi itu jadi jamaah O itu. Kalau bahasa MT dulu gampang takjub, mudah heran. Diistilahkan MT itu dengan istilah kudis, kurang, kutil. Kudis, kurang disiplin, kurang rapi, kutil, kurang teliti akibat dari kurang iman. Akhirnya umat Islam ini jadi gampang takjub, mudah heran. Apa saja laku. Bayangkan aja Pak, ada nabi palsu muncul, Ahmad Musodek, ada yang ikut. Keren kan? Ahmad Musodek pelatih badminton Pak, ngaku nabi, dapat wahyu di Bogor. Gimana mau sindur kata dia. Ada orang Bogor dapat talas, dia dapat wahyu. Tapi jangan salah, banyak yang mengikuti Pak. Yang ngaku malaikat Jibril membawa wahyu, ya edan. Ada juga yang itu. Yang terlepas dari banyak faktor ekonomi, faktor macam-macam. Tapi yang jelas itulah kondisi masyarakat kita. Mudah heran, gampang takjub. Jadi kalau ada, coba antum perhatikan yang paling sederhana. Kalau ada tempat-tempat makan, tempat nongkrong yang baru, itu pasti ramai. Tapi nanti lambat laun sepi. Ramai ibu-ibu di kampung saya itu ada mall baru, pada datang tawar 7 beli, pokoknya beli, itu namanya membenarkan kenyataan, padahal perintah agama kita adalah membenarkan, menyatakan kebenaran. Wala taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Al-Baqarah ayat 42. Jangan kamu menyembunyikan kebenaran sementara kamu tahu tentang kebenaran. Jadi fenomena jamaah ini sudah menjadi penyakit di masyarakat kita, sehingga gampang untuk dipercaya. Hanya dengan modal, itulah pokoknya nanti pikiran ngomongin apa. Supaya begitu itulah. Kenapa? Karena akibat dari hanya menggunakan kenyataan. Ini saja Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Ada pertanyaan? Alhamdulillah karena memang sudah azan. Sama-sama kita berdoa dan menggunakan kepada Allah. Mudah-mudahan semua kita yang berhadir pada kesempatan kajian malam ini Allah
karuniakan kekuatan dan kemampuan, kemampuan untuk senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Allah karuniakan kita semua yang berhadir di umur panjang dalam taat ibadah, sehat lahir dan batin ibadah, yang sakit ringan, sedang, berat, mudah-mudahan sakit yang menjadi penghulu dosa dan kesalahan, menjadi penambah catatan amal soleh di sisi Allah. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita dalam ketaatan. Allah lapangkan rezekinya untuk kita senantiasa taat di jalannya. Semoga anak, istri, suami, cucu, bapak, ibu sekalian dimanapun dan kapanpun mereka berada senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah. Allah jauhkan dari segala musibah, Allah jauhkan dari segala bala dan bencana. Terakhir kita doakan ayah ibu kita, khususnya ayah kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Semua amal soleh yang kita lakukan sebagai seorang anak, Allah alirkan juga pahalanya kepada ayah ibu kita dalam bentuk rahmat dan ampunan di alam kubur beliau ini. Kepada bapak ibu sekalian, ayah kita, ibu kita yang masih ada, khusus kepada semua orang tua kami yang hadir ini, semoga ibu senantiasa dijaga dan dilindungi Allah, disehatkan, dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah, semangat dalam istiqomah, dan mudah-mudahan kelak husnul khatimah. Itu semua niat dan itu semua doa kita bermunajat kepada Allah di malam yang baik, malam dan hari 10 pertama bulan Zulhijjah, dengan sama-sama membaca Al-Furqan Al-Fatihah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwu minkum. Assalamualaikum